إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya mengetahui bahwasanya rukun kedua dari rukun Islam adalah apa? Salat. Ya udah. Alhamdulillah. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Dan salat ini ibadah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ya dengan cara diundangnya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, menunjukkan sangat agungnya agama syariat salat ini. Dan salat inilah yang pertama kali akan dihitung amalan perbuatan kita. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min amalihi as-salah. Amal dari seorang hamba yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Apabila salat ini baik, maka saluha sairu amali. Seluruh amal perbuatan kita dianggap baik. Tapi kalau salat ini rusak, salah, kurang, maka ini amal yang lainnya harus dicek lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka terkait dengan salat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dengan sabdanya, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian semua ini sebagaimana kalian melihat aku salat. yakni ikuti tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya meskipun kita sekarang tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi alhamdulillah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh para sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan sampai generasi para ulama terus-menerus diriwayatkan dengan sanad yang sahih sampai kepada kita dan kita bisa menyimaknya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang adab ketika kita melaksanakan salat berjamaah. Bagaimana posisi makmum ketika melaksanakan salat berjamaah? Karena salat berjamaah pasti akan ada imam, akan ada makmum. Ini pembahasan melanjutkan kajian kita yang dahulu itu, Pak. Dulu kita pernah bahas tentang apa? Kriteria imam dalam salat, atau siapa yang berhak menjadi apa? Imam salat, atau keutamaan menjadi imam salat, waktu itu judulnya. Nah, ini kelanjutan dari itu. Bukunya juga sama. Ini penting untuk kita bahas. Dan antum melihat di sana tidak ada kamera kan? Iya. Artinya kajian ini apa? Tidak direkam. Sehingga antum tidak bisa beralasan gini misalnya, santai aja, nggak usah nyatet, nggak usah ngapal, karena nanti akan ada streamingnya, akan ada YouTube-nya. Sekarang tidak ada YouTube, tidak ada apa-apa, sehingga tidak tersisa dari kajian ini. Saya selesai kajian nanti, semuanya akan hilang dari pikiran kita, kecuali apa yang kita hafal atau yang kita catat. Maka di sini pentingnya mencatat ilmu atau menghafal ilmu. Kalau mencatat, insya Allah dari awal sampai akhir, kalau tulisnya cepat akan apa? Tidak akan luput. Tapi kalau menghafal, bisa jadi hafal 1 menit, 2 menit, 3 menit, setelah itu apa? Subhanakallahumma bihamdika, langsung hilang. Oleh karena itu enggak apa-apa dihafal, tapi kalau lebih utama lagi apa? Dicatat. Karena ini kita akan bahas poin-poinnya. Jadi posisi makmum itu seperti apa tergantung jumlah jamaahnya. Ya, kalau misalnya tiba waktu sholat, antum azan, datang ke masjid sepi, nggak ada orang, antum azan, Allahu Akbar sampai selesai. Salat sunnah dulu, ditunggu jamaahnya, nggak ada yang datang, tambah lagi salat sunnah, nggak ada yang datang juga. Lalu udah, daripada kelamaan antum qomat, sehingga antum sendiri. Bagaimana posisi imam dan makmumnya? Ya nggak ada, Pak. Antum salat sendirian di situ. Paham? Jadi dikatakan salat berjamaah itu minimal berapa orang? 2 orang. Sehingga inilah dibahas oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Pertama yang kita bahas poinnya adalah bagaimana posisi makmum jika makmumnya 2, laki-laki semuanya. Imamnya 1 laki-laki, makmumnya berapa?
satu laki-laki. Maka bagaimana posisinya? Ini harus kita pelajari. Beliau mengatakan wuquful ma'mumil wahid an yaminil imam. Posisi makmum kalau satu orang saja laki-laki itu posisinya di sebelah kanannya imam. Ini imam satu, ini makmumnya di kanannya, dan posisinya sejajar, tidak maju 1 meter, tidak mundur 1 meter, tidak maju 1 langkah, tidak mundur 1 langkah, harus sejajar dan nempel, Pak. Dan ini yang harus kita perhatikan, karena banyak jamaah yang termasuk di masjid ini juga kadang saya perhatikan ketika masbuk, biasanya kan cuma 2 orang, ya, itu kadang mundur sedikit. Ada nggak pendapat yang demikian para ulama? Mungkin ada. Kalau mau dicari-cari ada pendapatnya. Tapi yang rajih wallahu taala alam adalah apa? Sejajar. Dan dalilnya sahih dan sharih. Sahih riwayatnya, sharih jelas apa maknanya. Mari kita simak hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah beliau bercerita, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu salat sendirian. Faqumtu an yasarihi. Maka saya pun berdiri ikut berjamaah dengan Rasul di samping kirinya. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di sebelah kirinya. Fa akhadha bi udhuni fa adarani an yaminihi. Maka Rasulullah SAW pun mengambil apa? Telinganya Abdullah bin Abbas, diapain Pak? Bahasa Jawa dijewer Pak ya. Ditarik ini, dibawa ke kanan. Dibawa ke kanan, diputar ke arah kanan. Maka hadis ini jelas sekali, ya. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa posisi makmum kalau satu orang laki-laki di mana? Sebelah kanannya, dan nempel, betul-betul kakinya nempel, ininya juga nempel. Ya, seandainya boleh di sebelah kiri kalau sendirian, maka Rasulullah akan membiarkan demikian saja. Tapi Rasulullah SAW memegang telinganya Abdullah bin Abbas, kemudian dibawa ke kanan. Ini selain hadis ini menunjukkan tentang bahwa posisi makmum kalau satu sendirian laki-laki itu di kanannya imam, sejajar dengan imam, menunjukkan pula imam itu boleh melakukan suatu gerakan kalau diperlukan. Seperti ini, menggeser seperti ini. Ya, sama seperti posisi nanti kalau 2 orang. Ini akan disebutkan setelah ini. Kita sebutkan posisi yang kedua. Nanti kalau makmumnya itu laki-laki 2 orang. Ini kita lanjutkan dengan perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, seorang ulama kontemporer abad ini. Beliau mengatakan, "Wa hadza yadullu ala anna al-ma'muma idza kana wahidan yakunu an yaminil imam musawiyan lahu, la yataqaddam wa la yata'akhkhar." Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa posisi makmum kalau sendirian satu orang, ya, laki-laki, maka dia posisinya di sebelah kanannya imam, musawiyan lahu, sejajar dan nempel. Kemudian la yataqaddam wa la yata'akhkhar, tidak perlu maju sedikit ataupun mundur sedikit. Jelas di sini? Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqul li Ibnu Abbas la tata'akhkhar anni. Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada Ibnu Abbas, jangan kamu mundur, tapi tetap sejajar. Artinya posisi Abdullah bin Abbas saat itu betul-betul di kanannya, sejajar dan lurus. Ini harus kita amalkan yang pertama. Bahkan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, "Law shalla an yasaril imam sahhat salatuhu, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma amarahu bi'idati tahrimah, lakinna sunnata an yaminil imam." Seandainya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, seandainya seseorang, itu Abdullah bin Abbas saat itu, beliau di sebelah kiri, kata beliau, itu sah sholatnya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk takbiratul ihram lagi. Paham kan? Tadi posisinya takbiratul ihram di sebelah mana? Sebelah kiri. Rasulullah SAW tidak memerintahkan ulangi. Tadi saya dari ngomong juga batal, karena sholat itu tidak boleh berbicara. Kalau gerakan nggak masalah. Yang membatalkan itu kalau sampai berbicara. Nah, kata saya Abdul Aziz bin Baz, sah kalau seandainya di sebelah kiri. Tapi as-sunnah an yaminil imam. Yang sunnah, yang sesuai ajaran Nabi SAW adalah sebelah kanan. Jelas di sini, Pak?
Bisa diamalkan ya. Jadi kalau Bapak sedang masbuk 2 orang atau salat jemaah 2 orang, posisi di mana makmum? Kanan kita makmumnya kalau 1 orang dan laki-laki. Kalau perempuan beda lagi nanti insyaallah. Baik. Nanti kalau ada misalnya jamaah masbuk datang cuma 2 orang, lalu dia geser dikit, itu bisa ditegur dengan hadis ini. Karena pendapat yang rajih wallahu alam adalah ini, sejajar, betul-betul sejajar. La yataqaddam, tidak maju, tidak boleh mundur. Yang kedua, posisi yang kedua, wuquful itsnain fa aktsar khalfal imam. Kalau makmum itu ada 2 orang laki-laki atau lebih, maka mereka berposisi di mana? Di belakang imam. Seperti kita kalau sholat berjamaah ini, kalau 3 orang atau 4 orang atau 5 orang atau lebih. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ji'tu hatta qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yaminihi. Saya pernah datang ingin bergabung salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya berdiri di samping kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan saya, lalu diputarlah saya ke arah mana? Sebelah kanan, seperti hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Summa jaa Jabbar ibnu Sakhrin. Kemudian datanglah Jabbar bin Sakhr, fatawaddaa, kemudian dia berwudu. Summa jaa, kemudian datang untuk melaksanakan salat. Faqama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berada di samping kirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kanan ada siapa tadi? Jabir bin Abdullah. Di kiri Jabbar bin Sakhr. Nah, posisinya sejajar waktu itu. Maka Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Fa akhadha Rasulullah SAW biyadaina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfahu. Maka Rasulullah SAW memegang kedua tangan kami, lalu didoronglah kami ke belakang sehingga kami berada di belakang, posisi belakang Rasulullah SAW. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini jelas sekali. Berarti posisi kalau 2 orang makmumnya laki-laki berada di belakang imamnya, atau lebih 3, 4, apalagi. Baik. Nah, di antara hadis yang menunjukkan itu juga hadis Anas, di mana beliau berkata, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Fasafaftu ana wal yatimu wara'ahu. Maka saya pun membuat shaf di belakang beliau bersama seorang anak yatim di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuzu min wara'ina, dan ada seorang wanita di belakang kami. Berarti posisinya gimana, Pak? Ini imam di depan 1 orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik bersama 1 orang yatim di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejajar. Di belakang Rasulullah 2 orang sejajar mereka, lurus dan rapat. Baru perempuan di mana? Min wara'ina, di paling belakang laki. Jadi posisi ini kalau imamnya 1, makmumnya 2, laki-laki, wanita 1, perempuan. Wanita perempuan, Pak ya. Makmumnya ada wanita di belakang, maka di posisi paling belakang. Ya. Kemudian fasalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Maka Rasulullah pun salat bersama kami 2 rakaat. Tsumman sarafa. Kemudian beliau pun selesai dan pergi meninggalkan kami. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala berkata, fadalla ala jawazi musaffati as-saghir wa anna al-mar'ata al-wahidah tusalli khalfa as-saff. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh anak kecil itu berbaris shaf di belakang, menjadi makmum di belakang imam. Jadi boleh anak kecil ikut salat berjamaah. Paham di sini, Pak? Dan wa annal mar'atal wahidah, dan kalau wanita itu 1 tusalli khalfas shaf, maka dia salat di belakang shaf laki-laki tersebut. Jadi urutannya laki-laki dulu baru perempuan. Ini hadis-hadis jelas, sahih dan sharih, menunjukkan tata cara sholat berjamaah yang benar. Jangan kemudian sebagaimana orang-orang sebagian liberal ataupun orang-orang yang berpikiran menyimpang, mereka mengatakan emansipasi
wanita. Sehingga kita lihat sebagian mereka mengeser video-video bahwasanya imamnya adalah perempuan, kemudian laki-lakinya sama perempuan satu shaf. Ini tidak benar. Ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Tata cara sholat sudah diajarkan oleh Nabi SAW seperti ini caranya. Maka jangan dirubah-rubah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan, "Fadallatis sunnatu ala anna al-wahida yaqifu an yaminil imam." Hadis sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa satu orang makmum laki-laki itu berada di samping kanan imam, sebagaimana hadis Jabir dan Anas dan juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fil fardi wan nafli jami'an, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Amma idza kanu sunaini, adapun apabila makmum itu dua orang atau lebih, fa inna sunnata an yakunu khalfahu, maka sunnah ajaran yang benar adalah mereka berada di belakang imam. Amma athar Ibn Mas'ud wa huwa annahu ja'ala 'Alqamah wal Aswad an yaminihi wa shimalihi wa naqalahu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala al-ulama fihi innahu mawquf wa 'allahu ba'duhum wa qala ba'duhum innahu mansukh was-shawabu annahu mawqufun min ijtihadihi aw mansukh. Adapun athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Abdullah bin Mas'ud itu pernah salat berjamaah, kemudian Alqamah ditaruh di sebelah kanan dan Aswad ditaruh di sebelah kiri. Kemudian beliau menukil hal itu, mengatakan bahwa hal itu adalah perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini mauquf, jadi tidak sampai derajat marfu, hanya sekedar perbuatan atau perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Bahkan sebagian ulama mengatakan riwayatnya ada illahnya, ada cacatnya, lemahnya, ini dhaif, tidak bisa diamalkan. Sebagian mengatakan itu adalah hadis yang mansukh, sudah dihapus hukumnya. Ya, tidak benar yang seperti itu. Yang betul adalah sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dua orang laki-laki, posisi di mana? Di belakang imam. Insyaallah itu jelas. Yang ketiga, wuquful imami tilqa'a wasatis shaf. Jadi imam itu kalau berdiri itu harus di pertengahan shaf, barisan. Ini kalau sudah banyak, mestinya tadi agak geser gini. Cuman ya tergantung posisi masjidnya juga. Kalau masjidnya tidak kotak ya tidak mungkin untuk seperti ini, kan agak susah nih. Kalau Jumatan kan Bapak di sana ya, itu di tengah atau tidak? Ya susah karena kondisi bangunannya seperti itu. Tapi kalau bangunan itu kotak, maka posisi imam di mana? Di tengah. Shafnya sudah baris. Baik, kita akan kenapa? Karena inilah yang diamalkan oleh para ulama. Jadi imam itu pasti di tengah-tengah shaf. Dan bahkan Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ini beliau dalam kitab ini akan sering menukil dari gurunya, yaitu siapa? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang kita kenal dengan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan Rasulullah SAW beliau membawakan riwayat, apakah hadis atau tidak ini tidak disebutkan, tapi ini hadisnya dhaif. Wasitul imam wasaddidul khalal. Jadikanlah imam itu di tengah-tengah dan isilah yang kosong dari shaf tersebut. Hadis ini kata beliau, meskipun hadisnya lemah, tapi ini diamalkan oleh para ulama. Maka yang sunnah, imam itu berada di tengah-tengah di sebuah masjid. Jadi kalau posisi masjidnya kotak, ya dia berada di tengah, tidak di samping, tidak di kanan, dia harus di tengah-tengah shaf tersebut. Jadi beliau mengatakan as-safu yabda'u minal wasat mimma yalil imam. Jadi kalau tadi posisi makmumnya sudah banyak seperti ini, tapi kalau makmumnya baru sedikit, kapan mulainya? Misalnya qomat nih, sudah qomat, makmumnya jamaah cuma ada 3. Berarti posisi gimana? Imam, belakangnya siapa? Makmum 2. Nah, memulai ini dari mana? Memulai shaf ini apakah antum mojok ke sana itu, ke bawah sebelah kanan itu, atau gimana? Beliau mengatakan as-safu, shaf itu yabda'u minal wasat mimma yalil imam. Shaf itu disusun dari tengah di belakang imam.
wa yaminu kulli saffin afdalu min yasari, dan sebelah kanan saf itu lebih utama daripada sebelah kiri. Wal wajibu, dan yang wajib, alla yabda'a fi saffin hatta yakmula alladhi qablahu. Yang wajib kita menyempurnakan saf yang pertama dan jangan menambah saf kecuali saf pertama setelah sudah apa? Sudah penuh. Jadi mulai gimana, Pak? Tengah-tengah imamnya. Kemudian mulai dari belakang 1 2 3. Boleh atau tidak? Misalnya ini kanan semua nih. 1 2 3 kanan. Karena pengen mengambil apa? Faidah atau pahala ya, di mana saf tengah kanan itu lebih utama daripada saf kiri. Kalau kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan wala ba'sa an yakuna an-nasu fi yaminis saffi aktsar. Ya, enggak apa-apa kalau misalnya jamaah itu lebih banyak di sebelah kanan. Wala hajata ila ta'dil, dan tidak perlu untuk disamaratakan. Artinya samaratakan gimana? Ya, kalau 5 ya 5 kanan 5 kiri, tidak harus demikian. Tapi seandainya shaf imam kemudian shaf sini kanan semua, itu juga tidak mengapa. Nah, baru kalau shaf kanan sudah penuh, mau sebelah kiri juga tidak mengapa. Karena tadi keutamaan shaf kanan itu lebih utama daripada shaf kiri. Balil amru bidzalika khilafus sunnah. Bahkan kalau ada yang memerintahkan, ayo kita ratakan aja yang kanan, kita ratakan dengan yang kiri. Ini kata beliau, ini khilafus sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Walakin la yusaffu fi tsani hatta yakmulal awwal. Tapi memang tidak boleh membuat shaf yang kedua kalau shaf pertama belum sempurna. Jadi atimmus shaffal awwal fal awwal. Kalau kita lagi ngimamin kan kadang atimmus shaffal awwal fal awwal. Jadi sempurnakan shaf pertama, baru setelah itu berikutnya. Memang demikian. Wa hakadha baqiyatus shufuf. Demikianlah shaf berikutnya, sempurnakan dulu, baru setelahnya. Ya, ini catatan ini, keterangan beliau ini perlu kita jelaskan. Karena pernah kami dapati di sebagian masjid, kalau menyempurnakan shaf itu mereka dari temboknya. Pernah dilihat nggak, Pak? Nggak pernah ya. Kalau saya pernah masalahnya. Saya ceritakan di sini. Ini menunjukkan kesalahan. Memang tadi menunjukkan bahwasanya kanan itu memang lebih utama daripada kiri. Tapi memulai shaf itu posisinya mendekati apa? Imam, bukan malah menjauh, apalagi misah dari jamaah. Ini tidak dibenarkan. Ya. Kalau alasannya saya mojok karena kedinginan, ya tunggu jamaahnya penuh dulu. Tapi kan kita tidak mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat selama 40 hari berturut-turut, dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari itu, maka dia akan diselamatkan dari neraka dan juga diselamatkan dari kemunafikan, sebagaimana dalam hadis yang hasan. Ya, maka tadi posisi imam di tengah-tengah. Mulainya mau kanan dulu juga nggak masalah, tapi yang dekat dari imam dulu, bukan dari ujung tembok tersebut. Baik. Sekarang posisinya, kalau ada wanita, wuquful mar'atil wahidah khalfar rajul. Ya, kalau ada wanita satu saja, maka dia berada di belakang laki-laki. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, saya pernah bersalat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu saya membuat shaf di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga anak yatim, ya, kemudian di belakang kami ada wanita perempuan. Ya, meskipun satu orang saja wanita tersebut, tetap dia berposisi di belakang. Ya. Baik. Ajma'al ulama, kata al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ajma'al ulama ala anna al-mar'ata tusalli khalfar rajuli wahdaha saffan. Para ulama telah ijma', telah sepakat bahwasanya wanita salat menjadi makmum itu di belakang laki-laki sendirian, ya, membuat shaf. Wa anna sunnataha al-wuqufu khalfar rajuli la an yaminihi. Dan yang sunnah bagi wanita itu berada di belakang laki-laki, bukan di sebelah kanannya laki-laki. Jadi kalau antum sedang mengimami istri, misalnya ya, salat sunnah, ya, qiyamul lail, tahajud misalnya, mengimami istri, antum dan istri sendirian, posisi istri di mana? Antum dulu, antum di depan, posisi di belakang.
bukan di sebelah kanan antum. Beda kalau anak kita laki-laki ya sebelah kanan kita, tapi kalau perempuan tetap di belakang. Kalau misalnya ini sebetulnya enggak nanti. Nah, oh ada tuh. Nanti di sebelah nomor 6. Baik. Kita sekarang nomor 5. Ya. Nomor 5, wuquful mar'atil wahidah aw aktsar khalfar rijal. Kalau ada wanita satu orang atau banyak orang, maka mereka posisinya tetap di belakang laki-laki. Sebagaimana hadis Anas yang tadi itu, dan juga hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui Anas bin Malik dan salat bersama Anas bin Malik dan juga bersama umminya, ibunya. Maka Anas bin Malik mengatakan, fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Maka Rasulullah SAW memberdirikan saya di sebelah kanan Rasulullah SAW, dan ibunya Anas itu berada di belakang kami. Jadi posisinya Rasulullah SAW di sini, kemudian Anas bin Malik di sebelah kanan Rasulullah SAW sejajar, tidak maju tidak mundur. Kemudian ibunya di mana? Di belakang. Ini posisi jika wanita tersebut di belakang. Ini baik wanita yang satu ataupun ataupun banyak. Seperti itu posisinya. Ya. Baik. Nah, sekarang kalau posisinya nomor 6. Yang nomor 6, wuquful mar'atil wahidah ma'al mar'ah ka wuqufir rajuli ma'ar rajulil wahid. Ay taqifu an yaminiha. Kalau wanita, dua orang wanita melaksanakan sholat berjamaah, dua saja wanitanya. Istri antum dua misalnya di rumah, nah itu sholat berjamaah misalnya. Nah itu gimana posisinya? Maka kalau dua jamaahnya orang wanita itu dua, maka posisinya seperti laki-laki ketika mengimami satu orang laki-laki. Yaitu gimana Pak? Imamnya di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanan. Baik, itu kalau satu orang. Sekarang kalau misalnya itu makmumnya satu orang wanita, imamnya juga wanita. Sekarang kalau misalnya imamnya satu, tapi wanita, kemudian makmumnya banyak. Nah, ibu-ibu lagi misalnya berjamaah, nggak ada laki-laki lain yang bisa ngimamin, maka ibu-ibu semuanya nih. Posisinya di mana? Gimana? Imamnya. Maka imamnya di mana? Ibu-ibu itu perempuan di tengah. Kemudian ibu-ibu yang lain di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Imam ini sejajar dengan makmumnya. Paham Pak ya? Wuqufun nisa ma'al mar'ah an yaminiha wa shimaliha. Fa imamatuhunna taqumu wasatahunna fi saffihin istihbaban. Jadi berdirinya seorang wanita perempuan itu kalau makmumnya banyak, perempuan semua, imamnya juga perempuan, maka ibu-ibu imam yang perempuan itu di tengah gitu posisinya. Nah, ibu-ibu yang lain sebagai makmum di sebelah kanan dan kirinya. Bukan seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan imam di depan, makmumnya di belakang. Tapi kalau ibu-ibu semuanya sejajar. Ya, ini yang disunnahkan. Kenapa? Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha kanat idza ammatin nisaa waqafat fi saffihinna. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha kalau beliau sedang mengimami para wanita, semuanya wanita makmumnya, maka beliau berdiri di dalam shaf mereka, ini sejajar dengan mereka, tapi posisi beliau di tengah. Wa Aisyah radhiyallahu anha, demikian pula Aisyah radhiyallahu anha, kanat idza ammatin nisaa waqafat fi saffihinna. Beliau kalau sedang mengimami para wanita, maka beliau berada di dalam shaf mereka, yakni berada di tengah-tengah shaf mereka. Ini hadisnya riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim dan yang lainnya. Ya, ini berkaitan dengan wanita-wanita. Nah, ketika sholat berjamaah wanita, boleh atau tidak sholatnya dikeraskan? Ya. Wa tajharu bil qira'ati fi shalatil jahriyah.
Seorang wanita ketika bersama wanita semuanya, imamnya wanita, makmumnya wanita, maka di sholat jahriyah, sholat yang memang dikeraskan suaranya di rakaat pertama dan rakaat kedua, maka dia tetap mengeraskan apa? Bacaan dia. Jadi sama kurang lebih untuk masalah bacaan. Cuman bedanya di mana? Posisinya saja. Di shafnya itu dia sejajar dengan makmumnya. Baik. Yang selanjutnya, wuqufur rijali wasibyani wan nisa'i ma'al imam 'ala an-nahwi tali. Ini kalau posisinya jamaahnya terdiri dari laki-laki dewasa, kemudian anak-anak, kemudian wanita. Ini kalau di masjid kita mungkin tidak bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena perempuan dia berada di atas. Tapi kalau yang masjidnya yang seperti di Blok M gitu kan, itu kan selantai gitu ya. Yang selantai barulah perempuan pasti posisinya di mana? Belakang. Nah, memang demikian. Jadi yang pertama posisinya itu yasifur rijal khalfal imam. Jadi posisinya imam, kemudian laki-laki yang dewasa yang sudah balik itu posisi di belakang imam. Ini kalau mereka posisi sudah dahulu datang. Summa yasifu sibyan khalfar rijal. Kemudian setelah itu baru barisan anak-anak kecil. Anak-anak kecil di paling belakang untuk laki-laki. Ya. Ma lam yasbiqu aw yumna'uman ya. Selama anak-anak tersebut tidak mendahului kita. Misalnya komat nih, kemudian bapak-bapak anak-anak sudah ada. Ya, dan bapak-bapak maju dulu, kemudian baru anak-anak yang di belakang. Tapi kalau anak-anak sudah sebelum komat dia sudah di depan, maka biarkan anak-anak tersebut tetap di posisinya. Tidak perlu dimarahin, tidak perlu diusir. Paham di sini, Pak? Baik. Insyaallah. Wa yadullu ala hadha thumma yasifu an-nisa'u khalfa as-sibyan. Kemudian setelah itu baru safnya wanita berada di paling belakang. Itu di belakangnya para anak-anak tersebut. Ini urutannya demikian. Ya. Urutan ini disebutkan dalam hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sedang melaksanakan salat berjamaah, beliau mengusap pundak-pundak kami. Yang ini apa ngapain, Pak? Meluruskan apa? Shafnya. Nah, ini yang belum saya praktekin di sini. Saya percaya bapak-bapak lurusin insyaallah lurus ya. Rapatnya bisa rapat ya. Ya sebenarnya sunnahnya imamnya ke barisan dulu, kemudian apa? Pak lurusin gitu. Biar betul-betul lurus, betul-betul rapat. Nah, cuman ini belum kita praktekin ya. Ini Rasulullah SAW biasanya yamsahu manakibana fis shalah, mengusap pundak-pundak kami di salat itu. Jadi meluruskan shaf. Kemudian beliau berkata, istawu, luruskan, rapatkan. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Fatakhtalifa qulubukum. Kalau kalian berselisih dalam shaf, enggak mau rapat, enggak mau lurus, ya, dibilang enggak mau taat, ya, maka hati kalian akan berselisih. Ini faedahnya luar biasa, Pak. Kalau kita mau menyatukan kaum muslimin, rapatkan shaf dan luruskan. Lihat, kalau ada orang yang enggak suka dengan saudaranya di sampingnya, pasti mau enggak dia meluruskan, Pak? Nyentuh aja enggak mau, biasanya pergi langsung lari. Mungkin pindah shaf dia. Ya, tapi ketika kita taat sami'na wa ata'na bersama Rasulullah SAW, maka kita rapatkan, luruskan. Ya, dengan itu hati kita akan bersatu. Jadi Rasulullah mengatakan wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Fatakhtalifa qulubukum. Kalau kalian berselisih, maka hati kalian pun akan berselisih, tidak akan bersatu. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang ada di belakang saya, yang dekat saya adalah orang-orang yang memiliki akal dan kecerdasan. Ya, ini orang-orang yang baligh, ya, yang memiliki ilmu, ya. Ulul ahlami wan nuha itu posisinya di belakang imam. Ini posisi ini kenapa demikian? Karena posisi di belakang imam ini dia mestinya adalah orang-orang yang punya ilmu. Hafalannya mungkin lebih ada juga gitu. Karena akan ada kemungkinan hal-hal yang terjadi dalam melaksanakan sholat. Kita tahu bahwasanya manusia itu ada kemungkinan apa? Batal kita melaksanakan sholat. Sehingga kalau imam batal, bagaimana posisinya? Maka yang di belakang apa? Maju.
Nah, kalau di belakang ini enggak kompeten dalam hal itu, ya buyar nanti salatnya. Atau enggak paham misalnya. Orang ini enggak paham, enggak ada yang paham nih. Allahu Akbar, salat batal. Imamnya gimana? Terus makmumnya enggak paham semuanya. Akhirnya ditarik-tarik enggak mau dia. Ditarik-tarik enggak mau gitu. Gimana, Pak? Enggak terjadi salat berjamaah. Tapi harus orang yang paham nih. Di belakang imam harus orang yang paham. Kalau ada. Tapi kalau posisinya enggak ada, misalnya kalau misalnya lagi kajian ada ustaz, maka ustaznya di posisi di belakang imam. Atau ada siapa yang punya posisi di belakang imam. Ya. Makanya posisi di belakang imam itu sakral, Pak. Sakral. Ya. Kalau Bapak berani di belakang itu berarti berani gantiin imamnya. Apalagi tarawih nanti itu imam bacanya panjang-panjang, Pak. Batal, Bapak maju deh. Gantiin deh. Baik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, berikutnya. Ya. Sama hadisnya disebutkan dalam hadis yang lain. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, fal afdal ilal imam. Maka orang yang afdal, orang yang punya keutamaan itu dia mestinya berada di dekat dengan imam. Li'annahu aula bil ikram. Karena orang yang punya ilmu, orang yang punya pemahaman agama yang benar, punya hafalan yang bagus, itu lebih utama untuk dimuliakan. Artinya dengan dimuliakan dia apa? Diposisikan di belakang imam salat. Ya. Wali'annahu rubbama yahtajul imam ila istikhlaf fayakunu huwa aula. Karena bisa jadi imam itu butuh untuk diganti. Tadi posisi batal, ya kan? Maka butuh untuk orang tersebut yang di belakang dia ada seorang yang paham, orang yang berilmu, orang yang hafalannya juga ada gitu. Baru dia akan menggantinya karena dia yang lebih utama. Wali'annahu yatafattanu litanbihil imam 'ala sahwi lima la yatafattanu lahu ghairuhu. Karena posisi di belakang imam ini dialah yang mestinya nanti dia ketika imam salah itu dia bisa membenarkan. Imam salah bacaannya dia bisa membenarkan. Imam lupa, apalagi saya kadang seringnya lupa kalau misalnya rakaat tiba-tiba berdiri ataupun seperti apa kadang lupa. Nah, ini wajar-wajar saja. Nah, maka yang di belakang ini bisa mengingatkan subhanallah gitu. Ya. Baik. Atau bacaan lupa ini yang sering kalau Ramadan. Waliyadbitu sifatas salah wa yahfazuha wa yanquluha wa yu'allimuha linnas wa liyaqtadiya bi af'alihim min waraihim. Dan fungsi yang selanjutnya agar orang-orang yang di belakang shaf itu bisa belajar tata cara salat yang benar dengan imamnya. Apalagi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Abu Bakar yang imam, Umar yang imam. Sehingga orang-orang yang di belakang ini melihat tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan baik dan benar. Sehingga dengan itu dia belajar tata cara menjadi imam yang bagus seperti apa. Sehingga nanti dia bisa mengajarkan kepada orang lain, ya. Atau ketika imam itu salat, maka shaf pertama ini orang-orang yang paham. Sehingga yang berikutnya ngikutin gerakan orang yang berada di shaf pertama. Nah, wala yahtassu hadza taqdimi bis shalah. Bahkan kata Imam Nawawi, ya, mendahulukan orang yang berilmu, mendahulukan orang yang memiliki kecerdasan, memiliki ilmu, ya, memiliki kepribadian yang baik ini tidak hanya khusus dalam masalah salat. Balis sunnatu an yuqaddama ahlul fadli fi kulli majma'in ilal imam wa kabiril majlis. Bahkan di antara sunnah yang dianjurkan adalah orang-orang yang memiliki ilmu ini didahulukan, dikedepankan dalam majlis-majlis apapun. Kama majalisil ilmi, seperti majlis-majlis ilmu, maka orang-orang yang berilmu itu pasti di mana? Di depan. Wal qada, dan penetapan hukuman dalam mahkamah atau pengadilan. Wa dzikr wal musyawarah, dalam musyawarah. Wa mawaqifil qital, dalam kondisi-kondisi peperangan. Wa imamatis shalah wa tadrisi wal ifta wa isma'il hadithi wa nahwiha, dalam hal-hal yang lain seperti imam salat, mengajarkan ilmu, memberikan fatwa atau memperdengarkan hadis. Maka orang-orang yang berilmu ini didahulukan daripada orang-orang yang lainnya. Baik. Di antara yang menguatkan hal ini, ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang urutan tadi, Pak ya. Tadi pertama apa? Orang-orang dewasa dulu, apalagi yang berilmu dulu, orang-orang dewasa, anak-anak, baru ibu-ibu di belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu sufufir rijali awwaluha." Sebaik-baik saf laki-laki itu di mana? Yang paling depan, yang paling pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling terburuk adalah yang paling terakhir. Ya. Karena biasanya yang datang terakhir itu ya terlambat. Kalau terlambatnya karena keperluan ya enggak masalah. Tapi kalau memang kebiasaannya dia terlambat terus karena meremehkan ketika misalnya azan dia tidak langsung bersegera ke masjid, maka ini yang tercela ya. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaliknya kalau sebaik-baik saf wanita itu di paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ya. Maka di sini ini hadisnya riwayat Muslim, maka di sini ya kalau laki-laki mulainya dari depan. Ya kalau perempuan kalau satu lantai ya itu dari bawah belakang. Boleh atau tidak melewati depan saf? Ya, Pak? Depan saf nih, kalau kita wira-wiri karena mau buat saf di depannya. Kalau ibu-ibu boleh atau tidak? Boleh. Kenapa sutroh? Karena sutrohnya makmum adalah imam. Imam sudah pakai sutroh, maka makmum tidak bisa pakai sutroh. Sehingga kalau itu batal keluar wira-wiri juga nggak masalah. Atau tadi ibu-ibu mulai safnya dari belakang, kemudian mau buat saf depannya kan harus di depan ibu-ibu yang lain. Maka itu juga tidak masalah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ya, di antara ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang sering menunda sholat, kemudian dia selalu terlambat, selalu berada di saf terakhir, bagi laki-laki ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqaddamu, majulah kalian, fa'tammu bi, jadilah makmum bagi saya. Ikutilah saya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Hendaknya orang yang setelah engkau mengikuti kalian juga. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah." Suatu kaum itu selalu melakukan keterlambatan, terlambat salat terus hatta yu'akhirahumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lafaz Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis saffil awwal hatta yu'akhirahumullahu fin nar. Seandainya seorang manusia atau sekelompok orang senantiasa terlambat dari saf yang pertama, artinya dia tidak mau ke saf pertama, pengennya di belakang terus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan juga dia ke dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Maka ini selain ancaman, ini juga anjuran bagi kita untuk senantiasa berlomba-lomba maju ke saf pertama. Dalam masalah saf pertama tidak ada sungkan menyungkan, tidak enakan. Silakan Pak, maju duluan, enggak usah. Kalau saf pertama langsung aja maju. Itu lebih utama. Dan lebih utama tadi sebelah mana? Kanan. Jadi jangan nyender di belakang, maju saf ke depannya. Rapatkan, luruskan. Itu lebih utama bagi kita. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Sedikit insyaallah, tinggal sedikit. Azan. Allahu
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit masih berkaitan dengan posisi tadi. Kalau jamaahnya itu terdiri dari laki-laki dewasa, ada anak-anak, kemudian ada ibu-ibu. Kita tahu bahwasanya urutannya gimana tadi? Yang dewasa dulu, baru anak-anak, baru ibu-ibu. Di sini penulis memberikan faidah penting tentang berkaitan dengan anak-anak ketika berada di masjid. Ini perlu kita bahas. Ya. Beliau mengatakan, "Amma tartibu sufufis sibyan, fala syakka anna al-aula an yakunu khalfar rijal." Ya, adapun urutan saf anak-anak kecil, maka tidak ragu lagi bahwa yang utama bagi mereka adalah di belakang laki-laki dewasa. Illa idza hasala bidzalika tashwishun 'alal musallin. Ini yang terjadi. Kecuali kalau ditaruhnya anak di belakang shaf itu malah jadi pada ngapain, Pak? Lempar-lemparan, pukul-pukulan, jadi apa? Rame, mengganggu jamaah yang ada. Nah, solusinya gimana? Apakah anak-anak diusir? Udah, kamu keluar, enggak usah ke masjid. Atau gimana, Pak? Solusinya gimana? Solusinya Mas Fan, fa inna naj'alu baina kulli sabiyyaini rajulan balighan. Solusinya kita jadikan anak kecil itu diapit oleh laki-laki orang yang baligh. Jadi ditaruh di tengah-tengahnya. Jadi kalau dia softnya bareng-bareng itu dia akan tendang-tendangan, ngobrol satu sama lain kan gitu. Nah, biar tidak ramai, solusinya gimana? Masukkan aja ke soft. Jadi dua anak kecil ya berada di tengah-tengah, di samping kanan dan kirinya siapa? Orang yang dewasa. Liyakhsha'an nasu fis shalah, agar orang itu khusyuk ketika menjalankan shalat. Ini mereka itu yang bawa anak silakan ke masjid bawa anak, cuman diatur. Diaturnya tadi anak itu insya Allah bisa dikasih pengertian. Nak, kalau ke masjid ikut sholat, jangan teriak-teriak, jangan main-main, ya. Jangan dimarahin, tapi dinasihati saja. Insya Allah paham dia. Kemudian ditaruh di samping kanan, samping kiri, dipisahkan dari teman-temannya. Itu solusinya. Bukan digertak, dimarah-marahin atau dipukul, tidak. Nanti kita akan dijelaskan oleh penulis. Wa taqdimur rijal thumma sibyan yakunu fi ibtida'il amr.
ya, posisi mendahulukan orang dewasa, kemudian setelah itu baru anak-anak kecil itu, ini kalau posisinya sedang memulai sholat, ya, misalnya gini, ka'an yajtami'an nasu lis-salati fi waqtin wahid. Seperti ketika kita sedang kajian seperti ini, ada anak-anak, ada bapak-bapak sedang menunggu sholat di satu waktu, kemudian qomat dan tidak ada yang maju ke sini, masih kosong banyak ini. Nah, maka yang didahulukan mana? Hendaknya seorang yang dewasa itulah yang maju ke depan. Baru setelah itu anak-anak berada di belakang. Ya. Amma idza jaa as-sabiy ila as-sufufil awwal wa sabaqa ila makanin fas-shawabu annahu ahaqqu bihi min ghairihi. Tapi kalau ini saf masih kosong, saf pertama, saf kedua masih kosong, anak-anak datang dari sana langsung masuk ke saf pertama, maka dia ini menurut pendapat yang benar, dia tetap boleh berhak untuk mendapatkan saf tersebut dan tidak perlu apa? Mundur kamu, diusir ke belakang. Ya, tetap posisi boleh dia di saf tersebut dan dia yang lebih berhak mendapatkan tempat tersebut. Bahkan tidak boleh bagi kita untuk mengatakan, nak pergi kamu ke belakang saja, kemudian kita masuk ke situ. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Janganlah seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri, pergi dari tempat duduknya dia yang sedang duduk di situ, kemudian dia duduk di situ. Misalnya bapak booking satu soft gini, kemudian didudukin sama orang. Pertanyaan nih, memboking tempat di masjid boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau qadarullah sudah ada yang duduk di situ, boleh nggak bapak bilang, Pak mohon maaf, minggir atau maju di situ? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Ini Rasulullah SAW apa? Melarangnya dengan hadis yang jelas, yang sahih dan sharih. Ya, dan itu juga akan menyakiti hati orang tersebut. Orang tersebut, siapa antum ya? Gitu misalnya. Kok saya diusir dari tempat sini misalnya? Itu tidak boleh. Bahkan dalam hadis Rasul, dalam lafaz yang lain, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuqima ar-rajulu ar-rajula min maq'adihi wa yajlisu fihi. Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya lalu dia duduk di situ. Ini hadisnya umum sebenarnya. Baik duduk di tempat-tempat umum atau gimana lah, lagi duduk ada lagi acara atau apa, antum nyuruh orang berdiri, kita antum duduk di situ, atau ketika melaksanakan sholat, termasuk di antaranya melaksanakan sholat ini. Maka berkata seseorang kepada Nafi ini disebutkan di sini, barangkali Nafi adalah Maula Ibnu Umar. Jadi muridnya Ibnu Umar, mantan budaknya beliau, Nafi. Beliau mengatakan al-jum'ah, bagaimana kalau sholat Jumat? Maka dia mengatakan al-jum'atu wa ghairuha. Baik Jumat ataupun yang lain enggak boleh. Jadi tetap posisi duduknya sesuai dengan siapa yang dulu, dialah yang berhak. Tidak boleh memboking tempat, tidak pula boleh menyuruh orang pergi dari sini lalu dia duduk di situ. Bahkan dalam lafaz Muslim, la yuqimur rajulur rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Ya, janganlah seorang laki-laki memerintahkan orang lain untuk berdiri pergi dari tempat duduknya lalu dia sendiri yang duduk di situ. Akan tetapi hendaknya kalian berlapang-lapang dalam majelis dan berluas-luas. Geser-geser saja enggak apa-apa, tapi jangan sampai mengusir orang itu untuk pindah dari tempatnya. Bahkan penulis mengatakan wa iqamatus sabiyyi min makanihi wa ta'khiruhu yuaddi ila tanfiris sibyani minal masajid. Ini yang kita khawatirkan. Beliau mengatakan dan menyuruh anak kecil untuk pergi dari tempatnya lalu memundurkan dia ke belakang, ya, mengusir dia, ya, dibawa ke belakang. Ini membuat anak tersebut lari dari masjid. Akhirnya anak tersebut trauma, saya dimarahin sama orang itu misalnya, akhirnya dia pergi, nggak mau lagi ke masjid. Nah, kalau anak-anak kecil ini nggak mau ke masjid, nanti ke depan siapa yang bakal memakmurkan masjid? Paham Pak? Jelas ya? Bahkan ini ada kisahnya. Nah, bahkan tidak hanya
ingin tadi tidak hanya menyebabkan dia tidak mau ke masjid lagi, bahkan dia akan benci dengan orang yang mengusir dia saat itu. Dan anak kecil tuh ingatannya apa? Tajam, Pak. Tahu dia siapa? Oh, ini yang mengusir. Dia diteni kalau bahasa Jawa itu. Dia apa? Tandain, oh ini orang itu. Ya gitu. Ya, bahkan di sini penulis rahimahullah taala mengatakan, saya pernah lihat ada bapak-bapak ya sudah sepuh, sudah tua. Saat itu beliau datang terlambat ke Al-Jami' Al-Kabir di Masjid Al-Kabir di Riyadh. Ya, di sebelum tahun 1405 Hijriah. Lalu dia datang terlambat. Dari belakang dia dapati di saf pertama itu ada anak kecil. Maka dia pukul anak tersebut dengan tongkatnya. Dipukul. Maka ya, dan dia mengatakan sambil mukul itu mengatakan ta'akhkhar. Mundur kamu. Lalu anak tersebut duduk di belakang. Lalu dia duduk orang tua tadi duduk di tempat anak tersebut. Dan dia alasannya apa? Alasannya dengan mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Ya, hendaknya orang yang berada di belakang saya ini adalah orang yang dewasa, yang tua. Ya, dengan dalil itu dia mengusir anak kecil tersebut dari saf pertama. Maka fastaghrabtu hadzal amal. Kata Syekh Dr. Said rahimahullah, beliau mengatakan, saya heran dengan perbuatan ini. Kira-kira benar enggak ini? Kan dia mengusir anak tersebut dengan alasan hadis tadi. Yang berhak berada di belakang imam siapa? Yang dewasa. Tapi dengan cara mengusir anak tersebut, apalagi sampai mukulnya, mengusir dari tempat tersebut. Maka saya bertanya kepada guru saya, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, dan saat itu beliau menjadi imam jami', imam di masjid tersebut. Maka beliau menjelaskan bahwa ini adalah merupakan kesalahan dan tidak boleh untuk dilakukan lagi. Wa innama ta'khiru sibyan idza ja'a an-nasu lis-salati fi waqtin wahid. Ya, disunnahkannya untuk memundurkan anak-anak kecil itu kalau tadi posisinya manusia datang berbarengan. Barulah untuk mengaturnya saf pertama orang tua dulu, baru anak-anak kecil. Ya. Ya. Tapi kalau anak kecil sudah duluan berada di saf itu, maka tidak boleh diusir. Tetap hendaknya anak tersebut berada di saf tersebut. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan, "Idza kana as-sabiyyu mumayyizan 'aqilan, fala yu'akhkharu min makani." Apabila anak tersebut sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk gitu. Posisinya dia di masjid atau di lapangan, dia sudah bisa menempatkan dirinya, maka tidak boleh diakhirkan, tidak boleh ditaruh di belakang. Kalau dia sudah berada di posisi depan, li'annahu qad sabaqa ilaihi ma lam yasbiq ilaihi muslim, fakana aula. Karena dia sudah berada di shaf pertama atau shaf kedua yang dia sudah di situ, sudah mendahului ya shaf tersebut, maka dia yang lebih utama untuk mendapatkannya. Walima fihi min at-tasji'i lis-sibyan 'ala al-musabaqati ila shalah. Dan ketika kita mengamalkan hal itu, artinya mempersilahkan anak kecil kalau sudah berada di shaf pertama ya biarin saja, nggak usah ditaruh usir atau taruh di belakang. Ini di dalamnya terdapat motivasi untuk anak-anak biar mereka sungguh-sungguh bersegera untuk melaksanakan sholat. Ya, boleh mendapatkan shaf pertama. Tapi kalau anak tersebut belum tamyiz, belum mudeng, belum paham masalah sholat, ya dianggapnya masih main-main, maka baru diakhirkan taruh di belakang seperti keterangan yang pertama tadi. Biar tidak ribet, diapain? Di sampingnya harus ada ayahnya atau orang yang balik, kakaknya ataupun yang lainnya. Ya, dengan itu insya Allah sholat kita akan sempurna dengan menyempurnakan tata cara atau penempatan posisi makmum dalam melaksanakan sholat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi kita lanjutkan pembahasan ini, karena ini penting untuk kita bahas, terutama masalah-masalah yang memang setiap hari kita laksanakan. Masih ada pembahasan tentang kapan makmum itu boleh berdiri ketika qomat. Kan qomat, kapan makmum berdiri?
Ya, intinya kalau lihat imamnya baru berdiri itu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Apabila qamat dikumandangkan, maka jangan kalian berdiri sampai kalian melihat saya salat, saya keluar dari rumah untuk menuju ke masjid. Dan Bilal muadzin Rasulullah SAW itu tidak pernah qomat kecuali kalau melihat Rasulullah SAW sudah keluar. Maka perlu kita ingatkan bahwa menentukan kapan qomat itu haknya siapa? Imam. Maka ketika imam agak terlambat sedikit, ditunggu sampai datang. Kecuali kalau terlambat setengah jam, ya ganti yang lain. Itu Pak ya. Baik, itu hal-hal yang akan kita bahas insyaallah di kesempatan-kesempatan yang akan datang, terutama berkaitan dengan meluruskan dan merapatkan shaf yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam salat berjamaah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawu sufufakum fa inna taswita sufufin tamam as-salat. Mohon diluruskan, dirapatkan shafnya, karena lurus dan rapat shaf termasuk kesempurnaan salat. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.